penganugerahan gelar Bismillahirrahmanirrahim dengan mengharap ridho, taufik dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, serta didasari rasa tulus ikhlas. Tadi pagi sekitar pukul 00.30 WIB di jalan tol Jakarta Cikampek kilometer 50 telah terjadi penyerangan terhadap anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan terkait dengan rencana pemeriksaan MRS yang dijadwalkan berlangsung hari ini jam 10.00 WIB. Pahlawan Nasional merupakan penghargaan yang menduduki kasta tertinggi di Indonesia. Gelar ini diberikan kepada warga negara yang tindakannya dikenang dan diteladani sepanjang masa oleh masyarakat. Akan tetapi, gelar pahlawan nasional ini sedikit tercemar oleh kelakuan kadrun, dan tentunya bikin ngakak sambil guling-guling. Penganugerahan gelar Bismillahirrahmanirrahim dengan mengharap ridho, taufik dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, serta didasari rasa tulus ikhlas. Bagaimana tidak? Tanpa tedeng aleng-aleng dan tanpa pemahaman yang komprehensif mengenai apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh seorang untuk bisa digelari pahlawan, mereka menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 6 laskar FPI yang ditembak mati oleh polisi di Tol Cikampek, Jakarta beberapa waktu lalu. Kami dari Majelis Bangsa Indonesia akan memberikan penganugerahan gelar kepada 6 syuhada yang telah dibantai oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab. Adalah Sekjen Majelis Bangsa Indonesia atau MBI, Mohsin Ahmad Al-Atas, menganugerahkan gelar kepada 6 laskar FPI yang gugur dalam pengawalan dan pengamanan Habib Muhammad Rizik Syihab, Imam Besar Umat Islam. 1. Andi Oktiawan, 33 tahun. 2. Ahmad Sofyan, 26 tahun. 3. Faiz Ahmad Syukur, 22 tahun. 4. Muhammad Reza, 20 tahun. 5. Lutfi Hakim, 25 tahun. Dan 6. Muhammad Suci Kadafi, 22 tahun, sebagai pahlawan nasional revolusi akhlak. Ujar Mohsin seperti tanpa bersalah di kantor Komnas HAM 21 Desember 2020. Dia pun berharap orang lain bisa mencontoh keteladanan dari 6 laskar FPI yang konon katanya sudah bertemu 72 bidadari itu. Kami MBI, Majelis Bangsa Indonesia, yang terdiri para sultan dan raja Nusantara, alim ulama, tokoh masyarakat, dan pemangku adat, para purnawirawan TNI, praktisi, kaum profesional, akademisi, para cendekiawan yang bergabung, menganugerahkan gelar kepada 6 laskar FPI yang gugur dalam pengawalan dan pengamanan Habib Muhammad Rizik Syihab, Imam Besar Umat Islam. Ahmad Mohsin Al-Atas adalah anggota Dewan Syuro FPI yang nyalek di Pileg 2019 lalu lewat Partai Bulan Bintang atau PBB. Namun karena Yusril mendukung Jokowi, ia lantas mundur dari pencalonan itu. Jadi fix FPI memberikan gelar pahlawan nasional kepada sesama FPI. 1. Andi Oktiawan, 33 tahun. Ahmad Sofyan atau Ambon, 26 tahun. 3. Faiz Ahmad Syukur, 22 tahun. 4. Muhammad Reza, 20 tahun. 5. Lutfi Hakim, 25 tahun. 6. Muhammad Suci Kadafi, 22 tahun. Sebagai pahlawan nasional revolusi akhlak. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Diketahui sebelumnya, Majelis Bangsa Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional revolusi akhlak kepada 6 laskar Front Pembela Islam yang tewas dalam insiden baku tembak dengan aparat kepolisian. Berdasarkan kabar yang dihimpun, penganugerahan tersebut diberikan secara simbolik kepada salah satu perwakilan keluarga korban. Usai dianugerahkan gelar pahlawan, ke-6 laskar FPI yang tewas di Tol Jakarta Cikampek itu dapat menjadi contoh yang baik terkhusus dalam hal memperjuangkan keadilan. Harapan itu dilontarkan langsung oleh Sekretaris Jenderal MBI, Habib Mohsin Ahmad Al-Atas, di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat
Senin 21 Desember 2020. Besar harapan kami agar para syuhada tersebut menjadi suri tauladan bagi kita semuanya dan menjadi penyemangat untuk lebih gigih dalam memperjuangkan tegaknya keadilan dan kembalinya kedaulatan di tangan rakyat. Ketua Cyber Indonesia, Mu'annas Alaidit, mengomentari perihal kabar 6 Laskar Front Pembela Islam yang tewas dan kemudian dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Revolusi Akhlak. Mu'annas merasa bingung, mengapa penganugerahan tersebut diberikan kepada seorang yang melawan aparat dan membawa senjata. Hal tersebut disampaikan Mu'annas melalui suatu cuitan di Twitter pribadinya @mu'annasalaidit Senin 21 Desember 2020. Ya Allah, kok bisa melawan aparat membawa senjata dapat gelar pahlawan nasional? Ujar Mu'annas. Cuitan akun Mu'annas ini kemudian mendapatkan berbagai respons dari warganet. Diketahui bersama, insiden baku tembak antara Laskar FPI dengan aparat kepolisian terjadi di tol Jakarta Cikampek kilometer 50 pada Senin 7 Desember 2020 sekitar pukul 00.30 dini hari. Dalam insiden baku tembak tersebut, sebanyak 6 Laskar FPI tewas akibat terkena tembakan dari aparat kepolisian. Nasrun minallah wa fathun qarib. Jakarta 18 Desember 2020. Habib Muhsin Ahmad Alatas LC, Sekretaris Jenderal Majelis Bangsa Indonesia, terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang meninggal dunia, sebanyak 6 orang. Kelompok yang menyerang anggota ini diidentifikasi sebagai Laskar Khusus yang selama ini menghalang-halangi proses penyidikan. Apabila saudara MRS tidak memenuhi panggilan, kami tim penyidik akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Saya dan Pangdam Jaya menghimbau kepada saudara MRS dan pengikutnya untuk tidak menghalang-halangi proses penyidikan